Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh bersekutu di rumah ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi hati dan pikiran kami masing-masing, agar kiranya kami dapat memahami firman Tuhan dan kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan untuk hamba-Mu juga yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya mampukan untuk menyampaikan firman-Mu dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga firman-Mu tersampaikan dengan baik di tengah-tengah jemaat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, diawali dari pembacaan ayat yang pertama dan diakhiri nanti sampai ayat yang ke-15. Jadi ada 15 ayat. Saya undang rekan-rekan sekalian untuk kita membacakannya bersama-sama. Saya akan membacakan dari ayat yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara nanti membacakan ayat yang kedua, begitu kita membacakannya sampai ayat yang ke-15. Kita membacanya secara bersama-sama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata padanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruh orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak roti." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki dan anak. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan sesudah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah dilakukannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Salam bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara? Luar biasa teh. Kendati pun mengucapkannya kurang semangat. Saya percaya dan yakin bahwa kita semua
akan tetap ada dalam penyertaan Tuhan setiap hari. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah sangat terkenal tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ada di keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kali ini kita belajar dari kitab Yohanes, dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 tadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita melihat dalam perjalanan pelayanan Yesus Kristus, Dia selalu mengadakan banyak pengajaran. Dia selalu mengadakan banyak tanda-tanda, banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukannya dan ditunjukkannya kepada orang banyak. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus melakukan demikian? Yang pasti Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yesus melakukan pengajaran-pengajaran dan berbagai tanda mukjizat-mukjizat, pasti ada motivasi yang ingin Yesus sampaikan di balik tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Dan ketika mukjizat dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka banyak orang yang selalu mengikutinya. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perikop khotbah kita hari ini ada satu mukjizat yang sangat terkenal, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa ketika Yesus melakukan pengajaran, mengadakan tanda-tanda dan mukjizat, ada banyak orang yang mengikuti Dia. Ada banyak orang yang berbondong-bondong. Bahkan di sini dikisahkan tadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ada sekitar 5.000 orang laki-laki. Belum dihitung di sini perempuan, belum juga dihitung anak-anak. Jika dikalikan kali 3 saja misalnya, maka ada sekitar 15.000 orang yang hadir pada masa itu. Nah, melihat orang banyak itu, Yesus menjadi berbelas kasih kepada mereka. Sebab memang waktunya sudah untuk makan. Dan karena seharian mereka mengikut Tuhan Yesus Kristus, pastilah orang yang mengikut Yesus itu merasakan lapar, Bapak Ibu saudara-saudara. Sehingga memang sudah waktunya untuk makan. Tapi yang menjadi pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh Yesus kepada Filipus tadi di ayat yang kelima itu, Yesus bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Nah, kisah ini diawali dari pertanyaan Yesus Kristus kepada Filipus ini, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari perikop khotbah kita ini, Bapak Ibu saudara-saudara, memang kita sudah sering mendengarkan tentang kisah ini di sekolah minggu, baik di dalam ibadah-ibadah PNB dan dalam persekutuan-persekutuan yang lain tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Bahkan mungkin sudah seperti kebiasaan bagi kita sehingga kita menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tapi kita dapat belajar dari firman Tuhan ini, yang pertama, ternyata ada orang yang tidak berpegang pada firman-Nya, tidak berpegang pada imannya juga. Di sini kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yesus bertanya kepada Filipus, maka Filipus memberikan jawab, memberikan respon atas pertanyaan Yesus itu dengan berkata, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Padahal Bapak Ibu saudara-saudara, Filipus telah pernah mempersaksikan imannya tentang Yesus Kristus dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 45. Dia berkata, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Sangat jelas di sini, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Filipus telah mempersaksikan imannya.
bahwa Yesus itu sudah datang ke dunia dan melebihi para nabi-nabi yang ada di Perjanjian Lama. Padahal nabi-nabi di Perjanjian Lama sangat jelas diketahui oleh para murid bahwa nabi-nabi di kitab Perjanjian Lama bisa melakukan banyak mujizat-mujizat melalui berkat yang diberikan oleh Tuhan. Padahal ini Yesus Kristus sendiri yang jauh melebihi para nabi-nabi yang ada di Perjanjian Lama. Sehingga sesungguhnya hal ini tidak menjadi hal yang sulit bagi Yesus Kristus untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi kemudian apa yang dipersaksikan oleh Filipus tadi tidak lagi diingat olehnya ketika Yesus mempertanyakan bagaimana memberi makan 5.000 orang. Dalam pikiran Filipus, dia hanya mengandalkan pikiran dan logika berpikir manusia. Sebab memang ketika itu Bapak Ibu Saudara-saudara, para pengikut Yesus Kristus sangat banyak. Dan murid-murid yang mengikut Yesus juga sudah meninggalkan pekerjaan mereka. Tidak lagi punya profesi. Dan mereka tidak lagi punya uang yang banyak. Sehingga sangat tidak logika sebenarnya untuk memberikan makan orang yang segitu banyaknya. Itu sebabnya menjadi timbul keraguan di dalam hatinya. Bagaimana caranya untuk memberi makan 5.000 orang. Padahal sangat kita ketahui bahwa murid-murid sesungguhnya sudah melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Bagaimana Yesus memberikan mujizat kepada orang banyak, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bagaimana juga kemudian Yesus mengubah air menjadi anggur. Sehingga sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka sudah sangat jelas tahu bahwa Yesus itu mampu melakukan hal yang ajaib, mampu melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Tetapi ketika Yesus menanyakan pertanyaan itu tadi, apa yang sudah mereka lihat selama ini seolah-olah hilang begitu saja Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nah, acap kali dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita merasakan ataupun menghadapi hal yang sama seperti yang dihadapi oleh murid-murid ini. Ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin sebagai orang yang muda sejak kecil sudah dibekali dengan firman Tuhan, mengikuti sekolah minggu, mengikuti ibadah-ibadah, bahkan sesuai dengan pertambahan usia kita, pemahaman tentang iman juga semakin bertambah. Tapi apakah penghayatan kita akan iman itu memang benar-benar kuat dan benar-benar kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari? Sering sekali orang ketika menghadapi tantangan dan persoalan di dalam kehidupannya, sekalipun dia adalah orang yang sangat tahu dan paham bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa dalam kehidupannya, maka itu bisa hilang begitu saja dan lupa bahwa Tuhan mampu melakukan hal yang luar biasa. Selalu muncul di dalam pikirannya, tidak mungkin. Apalagi kepada kita orang-orang remaja yang mungkin akan menapaki kehidupan di masa depan. Kita mungkin akan mengandalkan pikiran kita, teman-teman sekalian, sehingga seolah-olah apa yang mau kita capai, apa yang mau kita inginkan itu tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita kalau dipikir-pikir. Tapi kita dari firman Tuhan ini diajarkan bahwa Yesus sanggup melakukan segala hal di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harusnya menghayati ini dan menghidupi ini dalam firman Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita jangan hanya sebagai orang yang percaya, tapi kita tidak menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari firman Tuhan ini juga kita belajar ada poin yang kedua, ada iman yang tidak teguh. Setelah Filipus memberikan jawabannya tadi kepada Yesus Kristus, langsung ditanggapi dengan Andreas yang mengatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, respon daripada Andreas ini juga memperlihatkan imannya kepada
Yesus Kristus. Padahal sebenarnya ketika 5 roti dan 2 ikan ini diserahkan kepada Yesus, bagaimana kita ingat proses pernikahan di Kana, Yesus mampu mengubah air menjadi anggur. Sama halnya dengan 5 roti dan 2 ikan ini. Ketika diserahkan sesungguhnya kepada Yesus Kristus, maka sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari firman Tuhan ini kita juga belajar bahwa ternyata pengalaman iman kita juga ditentukan bagaimana perjalanan kita menghayati iman kita bersama dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pasti kita sudah memahami dan mengetahui bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu sanggup melakukan berbagai hal di dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita memang benar-benar memegang teguh firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Apakah kita memang benar-benar menghayati kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita sudah memahami kebaikan Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya, kehidupan orang yang mengikutinya. Maka demikian jugalah sebenarnya di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan juga itu baik bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dia mampu melakukan berbagai perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Dari firman Tuhan ini juga kita belajar ada poin yang ketiga. Kita bisa belajar dari anak kecil di antara orang banyak itu. Memang ada banyak orang yang hadir di situ Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada orang dewasa, kaum bapak, ada juga orang dewasa kaum ibu, dan ada remaja-remaja yang lain. Tetapi sangat luar biasa di sini yang dipakai oleh Tuhan menjadi perantara untuk melakukan keajaiban dan untuk memberkati orang banyak itu adalah anak kecil. Di sini sangat menarik, anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Ketika itu memang tidak gampang untuk membeli makanan. Sekalipun kita punya banyak uang, sangat sulit untuk membeli makanan. Karena belum seperti zaman sekarang ini, belum semaju zaman sekarang ini, belum banyak yang punya tempat untuk menjual makanan. Kalau seperti zaman sekarang, kita sudah bisa memesan makanan melalui aplikasi online kan? Tapi ketika itu sangat tidak mudah untuk membeli makanan. Sehingga memang ketika mau pergi kemana-mana, itu harus mempersiapkan bekal supaya ketika di perjalanan rasa lapar muncul, maka kita bisa untuk memulihkan energi dengan memakan bekal yang sudah dibawa tadi. Nah, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam firman Tuhan ini sangat jelas kita ketahui bahwa anak itu dan orang tuanya memang sudah mempersiapkan bekal untuk mereka makan ketika mereka akan mengikut Yesus Kristus. Sehingga memang di sini kita diingatkan bahwa ketika kita juga mengikut Tuhan, kita harus mempersiapkan diri. Harus mempersiapkan diri kita, harus mempersiapkan apa yang kita miliki untuk dipakai oleh Tuhan. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara ketika seorang anak kecil mau memberikan bekalnya. Mungkin bekal yang dipunya oleh anak kecil itulah bekal yang terakhir yang dia punya, tetapi dia rela memberikannya kepada murid-murid Yesus Kristus untuk diserahkan kepada Yesus, sehingga kemudian orang banyak itu bisa makan. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Apakah kita mau menyerahkan diri kita dan apa yang ada pada kita untuk dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini yang menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Setelah melihat bagaimana Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang dan disapa dengan kebenaran firman Tuhan, Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita.
Bagaimana kita kemudian merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama yang harus kita imani Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita harus belajar bahwa mujizat itu memang berasal dan bersumber dari kuasa Yesus Kristus. Sangat jelas diperlihatkan di sini kalau kita pelajari firman Tuhan ini bahwa 5 roti dan 2 ikan itu bisa menjadi banyak. Ini menjadi pengingat bagi kita yang kecil sekalipun di dalam kehidupan kita, ketika kita mau menyerahkannya untuk kemuliaan Tuhan, maka akan bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan juga, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan di sini juga Yesus mengajarkan ketika roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum ia melakukan mujizatnya, ia mengucap syukur. Lalu kemudian 5 roti dan 2 ikan itu bisa dibagikan kepada orang banyak, dan bahkan sampai 12 bakul. Kemudian yang kedua, firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian kita mau menyerahkan kehidupan kita di bawah kehendak dan rencana Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita ketahui bahwa kita menghadapi perjalanan kehidupan kita. Kepada kita semua orang-orang muda, kita mempersiapkan masa depan kita supaya menjadi lebih baik. Tentu ada banyak keinginan-keinginan yang ingin kita capai dalam masa depan kita. Tetapi kita diingatkan melalui firman Tuhan ini agar kita mau menyerahkan kehidupan kita di bawah kehendak dan rencana Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa untuk memenuhi kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, kita diingatkan juga agar dalam kehidupan kita harus selalu berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus menyerahkan pengharapan kita kepadanya. Sama seperti yang dihadapi oleh murid-murid tadi, Filipus dan Andreas. Sesuatu yang tampaknya mustahil untuk bisa memberikan makan 5.000 orang karena sangat banyak, apalagi dengan bekal dasar 5 roti dan 2 ikan. Sepertinya sangat mustahil memang. Tapi ketika kita serahkan, ketika murid-murid itu menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kemudian menjadi banyak dan bisa makan sampai 5.000 orang lebih banyaknya. Sama seperti itu Bapak Ibu, maka sesuatu yang mustahil dalam kehidupan kita, sesuatu yang tampaknya tidak mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menyerahkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Asal kita yakin dan percaya. Yang penting Bapak Ibu saudara-saudara, kita mengingat bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu mampu melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil sekalipun, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah belajar dari firman Tuhan dengan tema Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Marhuasodo Yesus manarihon holukta. Tentu ada banyak hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal dari segi kehidupan kita ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini, baik kita sebagai orang muda ataupun orang dewasa. Ada banyak hal yang kita butuhkan supaya kita bisa menjadi berkat. Semua yang kita butuhkan itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan apa yang memang benar-benar kita butuhkan, maka yakin dan percayalah Tuhan pasti akan memenuhinya dan akan menggenapinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang menyapa kehidupan kami, bahwa memang benar Yesus berkuasa untuk memenuhi
kebutuhan kami. Ada banyak hal yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan. Biar kiranya Tuhan yang bekerja dalam hidup kami untuk memenuhi segala hal yang kami butuhkan. Ajari kami juga Tuhan melalui firman-Mu ini untuk percaya dengan sungguh-sungguh, berpengharapan dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memenuhi kepada kehidupan kami apapun yang kami butuhkan. Jika kami sebagai orang muda juga yang mempersiapkan diri kami di masa depan, ada banyak hal yang kami butuhkan, ada banyak hal yang kami perlukan. Kami yakin Tuhan akan memberikannya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk memegang teguh firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga kami akan selalu yakin dan selalu berpengharapan hanya kepada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.